Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana an tafarruqi wa tanazul. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ittiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibqan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudara beriman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar. Terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana yang Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatannya itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali betul-betul kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Karena itu doa minta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah tentunya dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah, insya Allah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Sebagai khatib hendak mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula tentunya untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Marilah terus dengan semangat, dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh minta kekuatan pertolongan kepada Allah agar betul-betul kita bisa menjadi orang yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia atau dimuliakan oleh Allah. Jika ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah bukan karena pangkat jabatan dan kedudukannya. Apalagi pangkat jabatan dan kedudukan itu didapatkan dengan cara curang, dengan zalim, dengan menipu. Kemudian setelah menjadi pemimpin pejabat aparat, dia berbuat kezaliman, menabrak hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, menyusahkan dan mensengsarakan umat, maka kedudukan jabatan yang didapatkan itu kelak di akhirat hanya akan menjadikan dirinya mendapatkan azab yang paling berat di sisi Allah, kecuali sebelum mati dia bertobat. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Orang yang mulia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena gelar pendidikannya, bukan karena umur, suku, kulit dan bangsanya, tetapi siapa saja di antara kita yang benar-benar beriman dan bertakwa, itulah yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kemudian salah satu sifat seorang muslim mukmin yang baik adalah yang senantiasa mengintrospeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan, yang sedang dilakukan, dan yang akan dilakukan. Sehingga bertambahnya umur, berlalunya waktu dan hari, bergantinya bulan dan tahun, maka hendaknya bertambah pula meningkat ibadahnya, cintanya, syukurnya, takarubnya kepada Allah. Kita akan digolongkan hamba Allah yang robihun, hamba Allah yang beruntung. Manakala kita mampu menjadikan hari ini kita lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik daripada hari ini. Saudara beriman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang menginginkan menjadi seorang muslim mukmin yang betul-betul memiliki kekuatan, muslim mukmin yang diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan muslim mukmin yang ditakuti oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam surat Al-Anfal. Ini ayat termasuk ayat yang ditakuti oleh kaum Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang membenci Islam. Asalkan umat Islam memahami ayat ini dengan benar. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail tuhibuna bi adwallahu adwakum." Dan persiapkanlah segala kekuatan apa saja yang dengan kekuatan itu kamu bisa menggetarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Tetapi ingat, bagaimana mungkin kita akan bisa menggetarkan musuh-musuh Allah kalau kita sendiri tidak tergetar dengan ayat Allah, kalau kita sendiri menabrak hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasul memotivasi kita dengan luar biasa dengan mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah ketimbang mukmin yang lemah. Nah, mukmin yang kuat, yang memiliki kepribadian yang militan, yang bagaimana? Muslim mukmin yang seperti ini, dia memiliki yang pertama adalah sihatul aqidah, memiliki keimanan, akidah dan tauhid yang baik dan benar. Sihatul ilm, memiliki ilmu yang baik dan benar. Sihatul ibadah, memiliki ibadah yang baik dan benar. Dan juga memiliki akhlakul karimah dan takwa, bertakwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang dimaksudkan memiliki keimanan, akidah, tauhid yang baik dan benar yang bagaimana? Yang seperti Allah terangkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan pernah mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Adzulm di sini adalah kesyirikan. Dengan uraiannya, orang yang betul-betul dicintai, dirahmati oleh Allah,
memiliki pribadi muslim yang luar biasa, yang militan, yang betul-betul imannya apa? Yang memiliki keimanan yang benar, imannya terbebas dari kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Kemudian memiliki sihatul ilm, memiliki ilmu yang benar, artinya ilmunya betul-betul semua amal ibadahnya dipandu dengan panglima ilmu, ilmu yang menjadikan panglimanya yaitu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Pastikan semua ibadah yang kita lakukan adalah betul-betul ada ayatnya, ada hadisnya, ada tuntunannya, bukan katanya, bukan umumnya, bukan menurut saya. Karena kalau bicara dalil berarti dari Al-Quran ataupun Sunnah Rasul. Dengan tegas Nabi mengatakan, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan amalan ibadah tidak ada tuntunan dari Rasul, maka amalan tersebut akan tertolak. Di dalam Al-Syarhil Bukhari, dikatakan oleh Imam Bukhari apa? Halaka ummati fi syai'aini tarkul ilm wa jam'ul mal. Umatku akan binasa, umatku akan hancur, umatku akan diperbudak oleh musuh-musuhnya kalau umat ini atau meninggalkan ilmu. Yang dimaksudkan adalah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hidupnya tidak dipandu dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dia tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dan yang kedua adalah hubbud dunya, menumpuk-numpuk harta, lupa akan akhirat. Kemudian yang ketiga adalah maksudnya adalah dia memiliki yaitu akhlak yang baik, iman yang benar, ilmu yang benar. Kemudian adalah dia benar-benar memiliki akhlakul karimah. Akmalul mu'minina imanan ahsanu khuluqan. Seorang muslim mukmin yang baik sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Bahkan Rasul menyatakan aksaru ma yadkhulul jannah. Kebanyakan dari umatnya Rasulullah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, yaitu karena dua faktor utama. Takwa Allah, bertakwanya dia kepada Allah, dan husnul khuluq, dan berakhlak mulia. Maka untuk menjadi seorang muslim mukmin yang baik, mari kita lepaskan dari segala belenggu kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran. Mari kita jadikan Al-Quran dan Sunnah Rasul sebagai pedoman hidup kita. Karena la sa'ada fi hayatina illa bil Quran. Tiada kebahagiaan dalam kehidupan kita kecuali dengan Al-Quran. Kemudian hendaknya juga kita betul-betul memiliki akhlakul karimah. Karena banyaknya manusia umatnya Rasulullah dimasukkan ke dalam surganya Allah karena ketakwanya kepada Allah dan berakhlak mulia. Dan satu lagi adalah memiliki ketakwaan. Karena itu saudara beriman, marilah kita minta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana inspirasi daripada doa Nabi Daud, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridai, tidak kau rahmati dan tidak kau cintai." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridai dan tidak kau rahmati serta tidak kau cintai. Berdoalah selalu, Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Dan salah satu kuncinya yang bisa menjadikan kita muslim yang betul-betul berkualitas dan militan adalah pastikan hidup kita dalam kejujuran dan ketaatan. Pastikan kita jaga sholat kita dan lepaskan segala yang haram dan riba. Karena selamanya kita tidak akan bisa menjadi seorang muslim mukmin yang baik kalau kita masih bergelayut hidup dengan yang haram dan riba. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Sebelum menutup khutbah saya satu renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ini juga kaitannya dengan kunci kebaikan. Yang ayat ini kita sudah hafal semua rata-rata. Setidak-tidaknya kita sering dengar ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kebaikan. Hendak yaitu apa? Hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal saleh. Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan ibadah dan amal saleh, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Kita semangat mati tidak semangat mati. Tapi tentunya alangkah baiknya semangat kita dalam kebaikan ibadah dan amal saleh, sehingga pun kalau mati insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat pada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang baik, salih salihah. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah berjihad di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Ya Allah ya arhamar rahimin, datangkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil, jujur dan amanah ya Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah-Mu, bimbinglah para pemimpin pejabat hari ini ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah, agar mereka bisa berlaku menegakkan keadilan dan kebenaran. Hinakan ya Allah, ganti ya Allah orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat kezaliman ya Allah, apalagi orang-orang yang cenderung menyusahkan umat dan rakyat. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.